Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Dr. Miftah Wangsada Nureja, SPDI MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan rekan-rekan semua yang saya cintai. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang ejaan yang disempurnakan serta sejarah EYD berubah menjadi PUEBI. Materi ini disusun oleh kelompok 7 yang beranggotakan Lucky Aliansa Wijaya, Teguh Alif Syaraf Akli, dan Roy Julianto Martahan Sinurat. Oke, kita langsung saja ke materinya. Apa itu ejaan? Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia antara lain sebagai berikut. Ejaan Panophuisen tahun 1901, Ejaan Suwandi tahun 1947, Ejaan Pembaharuan tahun 1957, Ejaan Melindo tahun 1959, Ejaan Baru atau Ejaan LBK tahun 1967. Ejaan yang disempurnakan tahun 1972 dan Pedoman Umum Bahasa Indonesia pada tahun 2015. Ejaan Panophuisen pada tahun 1901, Charles Panophuisen, seorang ahli dari Belanda, berhasil mengumpulkan dan merevisi ejaan dari ejaan abad ke-7, kemudian dinamakan dengan ejaan Panophuisen sesuai dengan buku yang berjudul Kitab Logat Melayu. Ciri-ciri ejaan Panophuisen antara lain, modelnya hanya dimengerti oleh orang Belanda, menggunakan huruf Latin, bunyi huruf dan kata mirip logat Belanda. Huruf J mewakili bunyi Y, contohnya yang, bayar sayang. Huruf OE mewakili bunyi U, contohnya dulu, uru, itu. Masih ada pengaruh Arab, misalnya ada koma ain dan tanda trema seperti makmur, dinamai. Huruf hidupnya jika ada titik 2 di atasnya seperti A, E, I, O menandakan kalau dibaca sebagai satu kata. Huruf DJ mewakili bunyi J, contohnya mujur, jujur, wajah. Selanjutnya ejaan Suwandi. 37 tahun kemudian, tepatnya 1938 Masehi, diadakan Kongres Bahasa Indonesia di Solo membahas tentang rencana penyempurnaan ejaan Panophuisen. Penyempurnaan tersebut berhasil diselesaikan dan dinamai ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Ejaan tersebut diresmikan berdasarkan putusan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada 15 April 1947. Dalam penetapan perubahan ejaan baru dan mulai berlaku semenjak penetapan tersebut. Beberapa perubahan pada ejaan Suwandi di antaranya: tanda petik dihilangkan dan menggunakan huruf K untuk menggantikannya. Contohnya rakyat yang menggunakan tanda petik di atasnya diubah menjadi rakyat yang tidak menggunakan tanda petik dan diganti huruf K. Diperbolehkan menulis dengan angka 2 untuk kata ulang. Contohnya bermain-main yang menggunakan tanda strip diganti menjadi bermain-main yang menggunakan angka 2. Tanda trema dihilangkan, misalnya taat yang ada tanda trema di atas A menjadi taat tanpa tanda trema. Penghilangan garis di atas huruf E yang sebelumnya membedakan, contohnya kata sehat dan beras. Penghilangan E pepet, contohnya yang tadinya sastra menggunakan E menjadi sastra. Ejaan pembaruan. Ejaan pembaruan ini dibuat dengan maksud menyempurnakan ejaan Suwandi dan juga disebut dengan ejaan Priyono Katopo. Meskipun salah satu putusan Kongres menyatakan supaya ejaan itu ditetapkan undang-undang, ejaan ini urung diresmikan.
Meskipun demikian, ejaan ini disinyalir menjadi pemantik awal diberlakukannya EYD tahun 1972. Ciri-ciri ejaan pembaruan. Panitia pembaruan ejaan bahasa Indonesia ini diharapkan bisa membuat standar satu fonem dengan satu huruf. Misalkan menyanyi, yaitu menyanyi dengan huruf J menjadi menyanyi dengan tanda tilde di atas huruf N, atau mengalah, yaitu mengalah menjadi mengalah dengan huruf N yang demikian. Penyederhanaan ini sesuai dengan etiket agar dibuat ejaan yang praktis saat dipakai dalam keseharian. Selain itu, isu tanda diakritik diputuskan agar kembali digunakan. Walhasil, kendaraan dengan dengan tanda petik di atas seperti lo mengeja kelainan yang tadi ditulis sama dengan kemah, akhirnya ditulis berbeda. Untuk kata syarat dibedakan menjadi syarat dengan tanda petik di atas huruf S. Ejaan Melindo. Ejaan Melindo sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1959. Akan tetapi, karena terjadi masalah politik antara Indonesia dan Malaysia selama bertahun-tahun, akhirnya peresmian ejaan ini tidak dilaksanakan. Ciri-cirinya gabungan konsonan TJ seperti pada kata cinta yang menggunakan T dan J diganti dengan C menjadi cinta menggunakan huruf C. Juga gabungan konsonan NJ seperti nyonya menggunakan NJ diganti dengan huruf NC yang sama sekali masih baru. Ejaan baru atau LBK adalah ejaan bahasa Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 1967. Ejaan ini adalah kelanjutan dari ejaan Melindo. Anggota pelaksananya pun selain dari panitia LBK juga beranggotakan panitia dari Malaysia. Ejaan ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan EYD, kecuali pada perincian-perincian kaidah saja. Gabungan panitia yang diketuai oleh Anton M. Mulyono saat itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Ejaan ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangun Pranoto dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 62 tahun 67 tanggal 19 September 1967. Contoh perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau LBK antara lain DJ menjadi Y, J menjadi Y, NJ menjadi NY, SJ menjadi SY, CH menjadi KH. Ejaan yang disempurnakan. EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam penulisan karya ilmiah perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis. Karena dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Singkatnya, EYD digunakan untuk membuat tulisan dengan cara yang baik dan benar. EYD diresmikan pemakaiannya sejak tahun 1972 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 tahun 1972. Di sini ada rangkuman sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia mulai dari ejaan Van Hofvision sampai ejaan yang disempurnakan tahun 1972. Lalu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI merupakan sistem tata bahasa Indonesia yang dituangkan dalam Permen atau Peraturan Menteri Mendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sistem PUEBI ditetapkan untuk menggantikan sistem EYD atau ejaan yang disempurnakan pada tanggal 30 November 2015 Permendiknas nomor 46 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan atau EYD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena digantikan oleh Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Beberapa perubahan yang terjadi. Huruf diftong yang berlaku antara lain AI, AO, EI, OI. Lalu lafal huruf E menjadi 3 jenis, contohnya seperti pada lafal petak, kena, dan militer. Penulisan cetak tebal untuk menegaskan bagian-bagian tulisan yang sudah ditulis miring, dan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Huruf kapital pada nama julukan seseorang, contohnya Pak Haji Barudin, situ P, H, dan B-nya.
ditulis dengan huruf kapital. Tanda elipsis atau 3 titik digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Kesimpulannya, ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu sendiri, atau pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Secara teknis, yang dimaksud dengan ejaan ialah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Pentingnya kita semua untuk memahami sejarah perkembangan apapun, termasuk ejaan-ejaan bahasa Indonesia yang berlaku saat ini, untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia, baik katanya dengan kosakata maupun dengan peristilahan. Ejaan sangat penting dan perlu untuk diprioritaskan. Saran, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sewajibnya kita memahami ejaan-ejaan yang berlaku saat ini, kemudian pelajari dan mengambil hal-hal positif yang dapat digunakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk teman-teman, jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan untuk kita diskusikan bersama-sama. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.